sakratil maut, 3 saat di alam kubur, dan 3 di akhirat. 3 kali 4 sama dengan 12. 3 azab di dunia bagi orang yang sudah meremehkan jamaah di masjid. Yang pertama adalah rezeki dan usahanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Rezeki kita cari, Pak, kita jemput kemana rezeki Allah ditebarkan di muka bumi untuk menghidupi anak dan istri, tetapi Allah tidak memberkahinya, maka akan sia-sia. Apapun profesi kita, yang kita cari namanya rezeki itu ya hanya satu. Selain yang satu banyak rezekinya, yang 2 adalah berkah. Sebanyak apapun rezeki kita, kalau tidak berkah, maka hilangnya juga cepat. Itu contoh aja. Kalau rezeki yang kita dapat ini tidak ada keberkahan dari Allah, maka hilangnya rezeki itu dengan cepat. Apapun hilangnya dengan cara apa? Mungkin dengan cara Allah menguji salah satu anggota keluarga kita dengan penyakit, harus operasi, sekejap operasi, ya, uang akan hilang. Kebakaran dan lain sebagainya. Mudah bagi Allah untuk membalikkan keadaan kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musyarrifal qulub, syarrif qulubana ala ta'atik. Yang menetapkan hati kita untuk condong kepada sijjas, baik dari masjid A ke masjid B, itu kan Allah menetapkan hati, Pak. Tapi hati kita dibalik oleh Allah untuk tidak mau datang ke masjid untuk berjamaah, maka berbeda lagi. Makanya sering ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu kalau jamaah. Kalau sendiri ya jangan qulubana. Kalau qulub itu kan untuk jamaah. Kalau sendiri ya qalbi. Kalau Ustaz Rozak ini mah, aduh apaan sih ceramah itu, materinya enteng banget. Yang kedua, tadi tidak diberkahi rezekinya. Yang kedua adalah hilang, Pak, raut kesolehan seorang muslim itu hilang kalau sholatnya di rumah. Dan yang ketiga itu dibenci oleh orang mukmin yang lainnya. Salah satu contoh saja, ketika keluarga kita mendapatkan musibah, maka yang dipanggil adalah jamaah masjid atau musola. Kalau sama tetangga tidak kenal, yang paling enak memang minta jamaah masjid atau jamaah musola untuk hadir di rumah duka. Ternyata perlu juga dengan jamaah masjid. Silaturahim itu luar biasa. Tapi silaturahim yang paling utama adalah tetangga kita, Pak. Jangan sampai kita kemana-kemana ngaji kemana-mana, kalau tetangga dengan tetangga aja kita nggak tegur dan na'udzubillah. Karena kalau ada sesuatu terjadi itu bukan saudara kita yang terdekat, Pak. Yakinlah tetangga yang paling dulu. Kecuali sebelah rumahnya ya saudaranya lagi, itu baru saudara. Paling tidak dengan tetangga kita harus baik. Jamaah Jumat ya Allah. Jamaah hijaz rahimahumullah. 3 saat sakaratul maut. 3 di dunia sudah tidak diberkahi, muka kemuslimannya hilang. Yang ketiga adalah dibenci sesama muslim yang mukmin yang lain. 3 saat sakaratul maut. Yang pertama, saat ruh akan dicabut, itu kehausan yang luar biasa yang dialaminya dia. Rasa haus ini, seandainya yang sakaratul maut itu lari ke sungai dan air sungai itu diminum, maka belum bisa menghilangkan rasa hausnya, karena itu bagian dari azab.
ketika ruh akan dicabut, rasa haus yang luar biasa. Dan yang kedua adalah ketika nyawa dicabut oleh malaikat, itu pedihnya luar biasa. Mohon jangan sampai ada yang bertanya, ya Pak, memang Pak Ustadz pernah dicabut nyawanya? Kalau bisa jawab saja kalau yang itu. Saat ruh atau nyawa dicabut itu pedihnya luar biasa. Maka sering imam masjid berdoa, Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami semua dalam sakaratil maut. Kalau sakaratil maut ketika membaca la ilaha illallah, Pak, saja langsung dicabut. Itu kan husnul khotimah. Yang kita khawatirkan, tapi naudzubillah Pak, jangan sampai Allah maji'alna min husnil khotimah wa la taj'alna min su'il khotimah. Tetapi apa yang kita lafazkan ini Pak, apa yang kita baca, kalau kita rutinitas, ketika kita kaget, itulah yang akan muncul. Coba buktikan Bapak. Ya. Kalau kita sering baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita tahu, kita tidak tahu, teman kita kaget, kaget Allahu Akbar begitu. Tapi ada yang latahnya jorok juga ada Pak. Ya Allah, jorok kalau latah itu. Kalau latah ini nggak dibimbing Pak, latah itu juga bisa dibimbing karena kebiasaan apa yang kita ucapkan. Yang ketiga Pak, ada apa? Sakaratin, ada yang ketika sakaratin maut tadi. Jangan sampai yang tadi yang saya maksud bahwa kita dipanggil oleh Allah atau saatnya mau dicabut tadi dalam keadaan tidak beriman. Jadi dia disebut dengan su'ul khotimah, keberakhiran yang tidak baik. Jangan sampai naudzubillah, semoga jamaah hijaz semuanya seandainya nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul, ada sesuatu yang salah Pak, yang sering terjadi dan sering saya baca. Ketika kita mendengar saudara kita, teman kita, kerabat kita meninggal, WA, semoga almarhum Bapak di dalam keadaan husnul, itu sudah terlambat. Sudah meninggal, Bapak doa husnul khotimah juga tidak bisa. Kalau doa husnul khotimah itu sebelum dia dipanggil oleh Allah, maka kalimat semoga husnul khotimah itu baru berlaku. Husnul khotimah itu disampaikan saat masih adanya nyawa. Kalau nyawa sudah dicabut jebret, selesai Pak, dia sudah jenazah. Kita doakan di WhatsApp semoga husnul khotimah, malah salah Pak. Kalau doanya dirubah, semoga almarhumah Bapak Bejo bin Beji diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat doa. Tapi kalau disitu kita mendoakan semoga husnul khotimah, sudah terlambat karena posisinya sudah menjadi jenazah dan sudah meninggal, sudah khotimah. Khotimah artinya tamat sudah. Jadi kalau mendoakan husnul khotimah sebelum tamat, kalau sudah tamat ya kalimat-kalimat yang kadang tidak menempatkannya yang tidak tepat. 3 di dunia sudah, 3 saat sakaratul maut sudah, 3 lagi saat